manusia sebagai mesin adalah melihat pekerja dari sisi fungsi dan produktivitasnya bukan sebagai manusia utuh. Kasus nyata bisa dilihat pada pekerja perempuan di industri nikel Morowali. Mereka dipaksa kerja panjang untuk mengejar target, hingga waktu istirahat, laktasi, dan kehidupan keluarganya dikorbankan. Ketika terjadi pelecehan, prioritasnya menjaga kelancaran operasi dan produk agar tidak terganggu, suara korban dibungkam. Perempuan direkrut bukan karena potensi manusia utuhnya, tetapi karena fungsi yang bisa mereka jalankan untuk industri. Mereka dianggap mudah diatur dan murah. Meski perusahaan mengklaim anti-diskriminasi, yang terjadi perusahaan ini berfokus pada output daripada kesejahteraan pekerja. Pekerja perempuan kelelahan, hak reproduksi terganggu, mengalami pelecehan yang sering dibiarkan, dan ketidakadilan dalam upah. Ini menunjukkan bagaimana sistem kerja memperlakukan manusia hanya sebagai alat produksi. Pada mulanya, alam menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya, sebagaimana yang dapat kita lihat dalam Kejadian 1 ayat 27. Di dalam penciptaan, kita diberikan kuasa oleh Allah untuk dapat mengelola, menguasai, dan juga menjaga bumi. Kita dipanggil untuk dapat bekerja karena pekerjaan merupakan suatu hak istimewa yang telah Allah berikan kepada kita. Sehingga dengan melalui pekerjaan, kita bukan hanya memenuhi kebutuhan kita saja, namun bagaimana pekerjaan dapat menjadi suatu alat untuk memuliakan nama Allah. Kejatuhan manusia dalam dosa tidak hanya merusak hubungan kita dengan Allah, namun juga dengan sesama dan dengan alam. Memang dalam keberdosaan manusia, Allah tidak menggagalkan kemampuan kita untuk dapat mengelola dan menguasai bumi. Namun seperti yang ditulis oleh Dr. Vibert di dalam buku What is Man, pekerjaan yang sekarang kita lakukan menjadi pekerjaan yang memerlukan kerja yang keras dan juga akan melelahkan. Selain itu, dunia yang dipenuhi oleh dosa membuat kita hanya melihat nilai manusia berdasarkan apa yang mampu diperbuat oleh mereka dan apakah mereka berguna bagi kita. Namun, Allah tidak hanya membiarkan kita berlarut-larut di dalam kesalahan dan dosa kita. Allah telah mengirimkan Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk menebus kita. Sehingga kematian Kristus di atas kayu salib memampukan kita untuk memiliki pembaharuan diri. Kita tidak lagi hanya memandang sesama kita berdasarkan apa yang mereka perbuat atau apa yang mampu mereka lakukan. Namun kita dapat mengasihi mereka karena Kristus telah lebih dahulu mengasihi kita. Selain itu, kita dipanggil untuk menjadi agen transformasi dalam dunia pekerjaan. Kita tidak hanya melihat manusia berdasarkan apa yang mereka mampukan, tapi bagaimana kita tetap melihat mereka sebagai suatu gambar dan rupa Allah, dan kita juga turut menghargai hak-hak mereka. Kasus pekerja di industri nikel menunjukkan bahwa pekerja tidak lagi dipandang sebagai gambar dan rupa Allah, tetapi hanya sebagai alat produksi yang dihargai hanya karena hasil kerja mereka. Pekerja perempuan mengalami ketidakadilan, kekerasan, serta perampasan hak. Hal ini menunjukkan mereka hanya dipandang dengan seberapa banyak mereka mampu menghasilkan keuntungan, sehingga membuat manusia kehilangan martabat dan makna sejati. Pandangan ini bertentangan dengan kebenaran Alkitab bahwa tujuan Allah menciptakan manusia bekerja untuk menjadi sarana untuk memuliakan dan melayani Allah dan sesama, bukan untuk mengeksploitasi atau menindas pekerja. Melalui isu ini, kita dipanggil untuk menghadirkan keadilan, kasih, rasa kemanusiaan di dalam lingkungan pekerjaan. Tidak hanya memandang manusia sebatas alat produksi, tetapi sebagai gambar dan rupa Allah yang utuh. Pemahaman ini menolong kita untuk tidak memandang manusia sebagai mesin, karena manusia dirancang bukan hanya untuk bekerja, tetapi memuliakan Allah melalui pekerjaan. Beberapa aplikasi yang dapat menentang pandangan manusia sebagai mesin. Yang pertama, bekerja untuk tujuan yang benar. Yang kedua, menghormati semua pekerja. Lalu yang ketiga, menciptakan lingkungan kerja yang penuh kasih. Yang keempat, menegakkan keadilan bagi pekerja yang tertindas. Dan yang terakhir, memperhatikan kesejahteraan pekerja.